Film ini berjudul Big Hero 6 yang disutradarai oleh Don Hall dan Chris Williams dan dirilis tahun 2014. Film ini mengisahkan bocah jenius yang harus melewati tragedi kematian kakaknya. Dan kini ia bersama teman-temannya yang ia ubah menjadi superhero berteknologi tinggi untuk mengungkap tragedi kematian kakaknya. Dan banyak sekali tantangan yang harus ia dan teman-temannya lalui. Apakah ia akan berhasil? Dan ini dia, Big Hero 6. Film diawali dengan suatu kota metropolitan futuristik yang sangat megah. Dan kota itu bernama San Francisco. Di suatu gang di kota itu, kita diperlihatkan sekumpulan orang yang sedang menonton pertarungan robot. Pertarungan itu dimenangkan oleh Yama, dan robotnya bernama Little Yama, dan memenangkan taruhannya. Dengan sombong, ia menantang semua orang yang ada di situ untuk melawan robotnya. Tiba-tiba, di balik kerumunan, seseorang bocah menawarkan diri untuk melawan robot Little Yama dengan robot yang ia buat sendiri, yang bernama Megabot. Anak itu bernama Hiro Hamada. Lalu pertandingan pun dimulai. Little Yama memenangkan pertarungan itu dengan sangat mudah, dan Little Yama lagi memenangkan taruhannya. Hiro beralasan itu adalah pertarungan pertamanya. Ia meminta untuk bertarung lagi. Di pertarungan kedua inilah Hiro menunjukkan kehebatan dari Megabot yang sebenarnya. Megabot memenangkan pertarungan itu dengan menghancurkan Little Yama sampai tidak bersisa. Dan Hiro pun Yama pun marah karena ia dikalahkan. Lalu ia merebut Megabot dari Hiro dan menyuruh anak buahnya untuk menghajar Hiro. Sebelum mereka menghajarnya, seorang datang untuk menyelamatkan Hiro. Orang itu bernama Tadashi, yang tidak lain adalah kakaknya Hiro. Tadashi dan Hiro berhasil melarikan diri dari anak buah Yama. Setelah lolos dari mereka, patroli polisi malah menghadangnya. Mereka ditahan dan masuk ke dalam sel. Beberapa saat kemudian, Bibi Cash datang membebaskan mereka, yang selama ini telah merawat mereka. Setelah sampai di rumah, Hiro berencana mengikuti pertarungan ilegal lainnya. Tadashi yang tahu akan hal itu, ia pun langsung mencegahnya. Namun Hiro tidak memperdulikannya. Sebagai kakak yang ingin melindungi adiknya, ia pun ikut untuk mengantarnya. Namun, Tadashi malah membawa Hiro ke tempat kuliahnya, yang bernama San Francisco Institute of Technology. Ia beralasan ada barang yang tertinggal. Tadashi mengajak Hiro masuk ke dalam lab kampus. Saat Hiro masuk ke dalam, ia sangat terpukau karena mereka menciptakan alat-alat yang keren. Tadashi pun memperkenalkan Hiro kepada teman-temannya, yaitu Gogo. Gogo ini menciptakan sepeda elektromagnetik. Wasabi, dia menciptakan laser plasma yang sangat berbahaya. Honey Lemon, wanita yang gemar mencampur zat-zat kimia untuk menciptakan reaksi kimia baru yang inovatif. Dan Fred, anggota yang justru tidak mengerti ilmiah. Ia hanya tertarik dengan komik. Setelah memperkenalkan mereka kepada teman-temannya, Tadashi mengajak Hiro masuk ke dalam ruangannya. Dan Tadashi memperkenalkan ciptaannya dengan cara membuat tangan Hiro kesakitan. Lalu keluarlah sebuah robot yang berwarna putih dan menghampiri Hiro. Ia lalu memperkenalkan diri sebagai BMX. Setelah memperkenalkan diri, ia langsung mengobati Hiro. Oh iya, BMX ini seperti robot dokter. BMX akan aktif saat ada orang yang bilang au, dan dia akan berhenti saat orang yang dirawatnya bilang puas. Tadashi berharap robot ciptaannya ini bisa membantu banyak orang. Saat mereka berbincang, datanglah Profesor Robert Callahan. Ia menyapa Hiro dan melihat robot buatannya. Dan ternyata orang ini adalah penemu sekvo magnetik dan hukum robotika. Dan ia juga menawarkan Hiro untuk masuk ke San Francisco Institute of Technology tanpa melihat usianya yang masih terlalu muda. Saat akan pergi ke pertarungan robot, Hiro berkata ia harus masuk kampus ini karena ia termotivasi oleh Profesor Callahan. Tapi jika ia ingin masuk ke kampus itu, ia harus mengikuti pameran mahasiswa yang diadakan. Jika ia bisa membuat kalian kagum, ia masuk. Ia sangat bersemangat karena hal itu. Akan tetapi, itu bukanlah hal yang mudah. Dan saat Hiro hampir frustasi karena tidak mendapatkan ide, Tadashi pun membantu dengan mengangkat tubuhnya terbalik dan menggoyangkannya agar Hiro dapat menemukan ide. Di saat itulah ia melihat Megabot. Pada akhirnya Hiro ini menemukan ide.
dan ia bergegas menuju ke bagasi dan mulai bekerja. Setelah berhari-hari, Hiro akhirnya selesai mengerjakannya dan ia menciptakan Megabot versi kecil yang ia beri nama Microbot, dan ia menciptakan Microbot yang banyak. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, di mana Hiro akan mempresentasikan penemuannya di depan banyak orang, terutama Profesor Callahan. Saat nama Hiro dipanggil untuk mempresentasikan karyanya, lalu ia pun langsung naik ke atas panggung. Saat ia mempresentasikan Microbot ke semua orang yang ada di sana, terlihat orang-orang tidak tertarik dengan karyanya. Hiro mengatakan Microbotnya terlihat biasa saja saat seorang diri. Namun, saat digabungkan dengan Microbot lainnya, robot itu akan jauh lebih menarik. Dan robot itu dikendalikan oleh imajinasi kalian untuk melakukan apa saja. Microbots can move any... The only limit is your imagination. Semua orang yang tadi terlihat tidak tertarik mulai berkerumun untuk menyaksikan pertunjukan Hiro. Dan mereka tercengang dan sangat takjub. Selesai presentasi, datang seseorang menghampirinya yang bernama Alastair Craig. Dia melihat Microbot milik Hiro dan menginginkan Microbotnya dikembangkan di Crytek. Oh iya, Crytek adalah nama dari perusahaan. Dan dia adalah presidennya. Lanjut, ia ingin mengembangkan Microbot agar menjadi teknologi yang revolusioner. Sebelum Hiro menjawab, datang Profesor Callahan yang tidak setuju dengan itu. Ia menyarankan agar Hiro mengembangkannya lagi dan tidak menjualnya. Tapi, keputusan ada di tangan Hiro. Alastair Craig juga menawarkan uang dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi Hiro menjawab tidak akan menjualnya. Kemudian Callahan memberikan Hiro amplop yang berisi bergabung di kelasnya. Semua teman dan bibinya senang akan hal itu. Dan untuk merayakannya, Bibi Cash akan mentraktir semuanya. Lalu Tadashi bilang akan menyusul dengan Hiro. Dan mereka pun berbincang berdua. Hiro pun berterima kasih kepada Tadashi karena selalu mendukungnya. Saat mereka masih berbincang, tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi. Api pun muncul dari dalam kampus. Mereka pun langsung bergegas ke sana. Lalu ada orang yang memberitahu mereka bahwasanya Profesor Callahan masih terjebak di dalam. Lalu Tadashi berniat masuk dan menolongnya. Tapi hal itu dicegah oleh Hiro. Tadashi yang keras kepala tidak memperdulikan kata-kata Hiro. Ia pun langsung bergegas masuk. Dan saat Tadashi sudah masuk, gedung itu pun langsung meledak dan membuat Hiro terpental di mana si Tadashi ini tewas di tempat. Suasana bahagia berubah menjadi duka. Hiro sangat bersedih akan hilang kakaknya. Keesokan harinya, Hiro mengurung diri di kamar dan tidak memakan makanan yang disiapkan oleh Bibi Cash. Saat Hiro mengambil Megabot yang tak sengaja terjatuh dan langsung mengenai kakinya. Hal tersebut membuat Hiro berteriak kesakitan. Tiba-tiba dari kamar Tadashi keluar Baymax. Rupanya ia masih aktif akibat mendengar suara Hiro. Baymax langsung meminta Hiro untuk melakukan perawatan. Akan tetapi Hiro ini menolaknya dengan alasan ia tidak apa-apa. Hiro mencoba memasukkan paksa Baymax ke dalam tempatnya. Akan tetapi Hiro ini malah terjatuh ke bawah tempat tidur. Di sana ia menemukan Microbot yang masih aktif di dalam jaketnya dan ingin menuju ke suatu tempat di mana Microbot akan aktif jika ada Microbot lainnya. Dan kita semua tahu Microbot itu telah terbakar di kebakaran tersebut. Hiro mengira Microbot itu rusak, ia tidak memperdulikannya dan pergi memperbaiki Megabotnya. Tetapi saat ia berkata robot kecil itu ingin pergi ke suatu tempat. Karena ia lagi fokus dengan Megabotnya, Hiro malah menyuruh Baymax untuk mencari tahu sendiri kemana Microbot itu akan pergi. Beberapa saat kemudian, Hiro baru menyadari bahwa Baymax benar-benar pergi keluar untuk mencari kemana Microbot itu akan pergi. Dan pada akhirnya mereka berhenti di suatu gudang yang tidak terpakai lagi. Perkataan Baymax ini benar, bahwa Microbot itu akan pergi menuju ke suatu tempat. Lalu mereka langsung masuk dengan lewat jendela. Oh no. Ia melihat Microbotnya yang didaur ulang kembali. Tiba-tiba, semua Microbot itu dikendalikan seseorang dan langsung menyerang si Hiro. Lantas Hiro yang mengetahuinya, ia pun langsung kabur dengan Baymax. Dan orang yang mengendalikan Microbot itu, setelah mereka keluar, mereka pun langsung melaporkan kejadian itu kepada polisi. Tetapi polisi itu terlihat tidak percaya dengan yang Hiro katakan. Polisi itu juga meminta nomor orang tua atau wali. Hiro yang mendengar itu lantas bergegas kabur.
Setelah sampai di rumah, Hiro pun berpikir bahwa kebakaran itu bukan kebakaran murni, melainkan kebakaran yang disengaja oleh seseorang yang bertopeng tadi. Hiro bertekad untuk menangkap orang bertopeng tersebut. Ia bergegas pergi ke garasi untuk melakukan upgrade kepada BMX. Hiro menciptakan kostum dari serat karbon untuk BMX, dan ia juga menaruh chip tengkorak ke dalam diri BMX. Yes! Hammer fist! Setelah mencoba mengetesnya dan berhasil, lalu mereka pun bersiap keluar untuk menangkap orang yang ada di balik topeng tersebut. Di pertengahan jalan, mereka diikuti mobil misterius. Setiba di gudang yang tadi, BMX langsung menendang pintunya. Namun mereka tidak menemukan siapa-siapa. Beruntungnya microbot yang ia miliki bereaksi. Mereka pun langsung mengikutinya. Dan pada akhirnya, microbot itu malah mengarahkan mereka ke pelabuhan. Mereka pun kebingungan, tapi tiba-tiba microbot itu terbang ke arah laut. Dan seketika datang seseorang bertopeng tadi muncul dan membawa sebuah benda yang berlogo burung walet. Hiro pun langsung bersembunyi terlebih dahulu. Akan tetapi sebuah mobil yang tadi muncul dan di dalamnya adalah teman-teman dari Tadashi. Mereka tahu bahwa Hiro ada di situ karena ditelepon oleh BMX. Saat berbincang-bincang, mereka ketahuan oleh orang bertopeng tadi. Mereka pun langsung bergegas kabur dengan menggunakan mobil. Akan tetapi orang itu terus mengejar. Why are we stopped? Kejar-kejaran pun terus berlanjut. Sampai pada akhirnya mereka pun berhasil lolos, tetapi tercebur ke dalam laut. BMX segera melepaskan kostumnya dan menyelamatkan mereka semua. Setelah berhasil selamat berkat BMX, Fred mengajak teman-temannya pergi ke rumahnya untuk menenangkan diri. Tetapi Fred malah berhenti di rumah yang sangat besar, dan Fred berkata ini adalah rumahnya. Teman-temannya menganggapnya Fred ini sedang bercanda. Tetapi ada pelayan datang yang membuka pintu dan menyapanya. Lalu mereka pun langsung masuk ke dalam rumahnya Fred. Setibanya di ruangan si Fred, di saat semuanya beristirahat, Hiro malah mengambil kertas dan menggambar logo burung walet dan menanyakannya kepada teman-temannya. Tapi mereka tidak tahu sama sekali. Tetapi Fred memiliki firasat orang bertopeng tadi adalah Alastair Crane. Kenapa Fred ini bisa menuduhnya? Karena awalnya ia ini sangat menginginkan sekali microbot milik Hiro. Saat mereka berdebat, ternyata BMX ini sudah memindai orang bertopeng tadi. Dan golongan orang bertopeng tersebut adalah AB negatif. Hiro yang mengetahuinya, ia pun inisiatif untuk mencari dengan golongan darah itu. Tetapi sangat sulit untuk memindahnya di kota sebesar itu. Hiro mempunyai ide untuk memindah semua golongan darah orang di kota ini. Dan Hiro juga mengajak teman-temannya untuk membantunya untuk menangkap orang Hiro juga mengupgrade mereka dengan keahlian mereka masing-masing. Setelah mengupgrade teman-temannya, Hiro juga mengupgrade BMX dengan upgradean terbarunya. BMX ini bisa mengeluarkan tinju roket dan juga bisa terbang. Hiro pun langsung menguji kemampuan terbang BMX. Awalnya mereka sangat kesulitan saat terbang di udara dan hampir terjatuh. Namun setelah beberapa saat, BMX bisa mengendalikannya dan terbang tinggi di atas kota. Dan saat mereka berhenti di atas balon udara, Hiro menyuruh BMX untuk memindai golongan darah semua orang yang ada di kota itu. Ia menemukan golongan darah yang cocok di sebuah pulau seberang. Hiro dan teman-temannya saat mereka sampai, mereka pun langsung masuk dengan melalui dinding bangunan. Saat mereka melalui lorong, Honey Lemon tidak sengaja menemukan suatu ruang kosong di sisi lorong. Setibanya di sana, mereka melihat ruangan itu sudah hancur berantakan. Dan di antara bangunan itu, Hiro melihat ada yang berlogo burung walet. Setelah itu mereka memasuki ruangan kontrol untuk melihat CCTV di sana. Dan ternyata ruangan itu dulunya adalah uji coba teleportasi. Ternyata Crane yang memimpin uji coba tersebut menguji proyeknya dengan seseorang wanita yang akan memasuki ruang teleportasi itu. Sesaat karyawan itu bilang kalau terjadi masalah di mesin, tetapi Crane malah meneruskan uji cobanya. Dan saat kapsul itu masuk, mereka mengalami masalah serius yang mengakibatkan portal itu rusak. Dan seorang wanita itu tidak bisa keluar dari ruang teleportasi. Pemerintah yang melihat hal itu langsung menghentikan proyek tersebut. Tiba-tiba dari belakang mereka, orang bertopeng tadi muncul.
dan langsung menyerang mereka. Dan pada akhirnya mereka bertarung melawan orang bertopeng tersebut. Lalu saat Hiro berhasil mengambil topengnya, ternyata orang yang selama ini menyerang mereka adalah Profesor Callahan. Mereka semua sangat kaget akan hal itu. Yang mereka tahu, Profesor Callahan itu telah mati di kebakaran tersebut. Si profesor ini bisa selamat dari kebakaran tersebut karena ia menggunakan micro. Hiro yang mendengar hal itu sangat marah karena Tadashi mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya. Lalu Hiro pun membuang chip Dr. Millie Baymax dan menyuruhnya membunuh Profesor Callahan. Teman-temannya membantu untuk menghentikan Baymax dan memasang kembali chip dokternya kepada Baymax. Hiro yang kecewa langsung terbang meninggalkan teman-temannya di pulau itu. Sampainya di rumah, Hiro ingin mengeluarkan chip Dr. Millie Baymax. Akan tetapi Baymax menolaknya. Lalu Baymax menunjukkan video Tadashi ketika kalau berkali-kali gagal, tetapi Tadashi tidak pernah dan pada akhirnya berhasil di take 84. Personal healthcare companion. It worked! Setelah melihat hal itu, Hiro pun langsung tersadar kembali. Tidak lama setelah itu teman-temannya datang. Hiro pun meminta maaf kepada mereka. Dan teman-temannya berkata kita akan menangkap pria bertopeng itu bersama-sama. Namun bukan dengan cara membunuhnya. Lalu Hanelemon menunjukkan CCTV lanjutan tadi. Dan di sini kita tahu bahwa wanita ikut serta dalam proyek itu adalah putri Profesor Callahan. Keesokan harinya, Cray mengumumkan fasilitas baru di kota Franshokyo. Tiba-tiba muncullah profesor yang langsung menangkapnya dan juga membawa portal teleportasi yang langsung dihidupkan dan seketika menghisap benda-benda yang ada di sekitarnya. Lalu Hiro dan teman-temannya muncul untuk menyuruhnya berhenti. Namun profesor malah menyerang Hiro dan teman-temannya. Portal. Now that is a plan! Honey, Fred, can you give us some cover? Like you have. Dive! Hiro berhasil menghabisi microbot profesor dan mengambil topengnya lalu menghancurkannya. Namun portal itu tidak dapat mati dan terus-menerus menghisap yang ada di sekitarnya. Sesaat Baymax mendeteksi masih ada tanda kehidupan di dalam portal itu. Hiro dan Baymax langsung masuk untuk menyelamatkannya. Hiro tahu bahwa itu adalah anak Profesor Callahan. Dan setelah mencari, mereka menemukan wanita itu. Hiro dan Baymax berupaya untuk membawanya keluar. Ketika mereka hampir keluar, reruntuhan bangunan menuju ke arah mereka. Baymax mencoba menyelamatkannya. Namun sayangnya sebagian dari kostum itu rusak dan membuatnya tidak bisa kembali. Baymax mengatakan bahwa ia bisa membawa Hiro dan wanita itu keluar dengan menggunakan tinju roketnya. Namun Hiro menolaknya dan berpikir masih ada cara lain. Tetapi sudah tidak ada waktu lagi. Lalu Baymax meyakinkan Hiro bahwa dia akan selalu bersamanya. Hiro pun menerima hal itu. Dan Hiro pun berkata, saya puas dengan pelayananmu. Lalu tinju roket pun diluncurkan dan membawa mereka keluar portal. Lalu wanita itu dibawa ke rumah sakit. Dan di sini kita tahu bahwa namanya adalah Abigail Callahan. Dan Callahan ditangkap atas perbuatannya. Keesokan harinya, berita TV menyatakan ada 6 pahlawan yang menyelamatkan kota San Francisco. Setelah itu, di Institut Teknologi San Francisco, Hiro memulai sekolahnya. Dan ia juga masih menyimpan kostum tangan Baymax. Dan sesaat ia menemukan chip dokter milik Tadashi di tangan Baymax. Dan pada akhirnya Hiro berhasil mengaktifkan kembali Baymax. Dan film pun. Nah, itu dia ringkasan film dari Big Hero 6. Banyak sekali pesan-pesan moral yang kita ambil dari film ini. Seperti, belajarlah untuk mengikhlaskan seseorang karena dia tidak benar-benar pergi selama kita mengingatnya.